Selamat pagi teman-teman, saya Nathanael Hulu ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Keilmuan Dasar dengan pembahasan hakikat manusia, sifat unik manusia, rasa ingin tahu manusia, dan pola pikir berkembang. Nah, kita membahas tentang hakikat manusia. Ada beberapa aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Dan keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Kelima, manusia sebagai makhluk budaya. Dan keenam, manusia sebagai makhluk susila. Dan ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Dan sekarang kita membahas tentang sifat unik manusia. Sifat unik manusia ini ada 6 poin. Yang pertama, sifat pemalas. Sifat ini benar-benar adanya sebagai orang. Kedua, fobia terhadap sesuatu hal. Maksudnya ini adalah fobia ini sering terjadi akibat kejadian buruk di masa lalu. Dan ketiga, selera musik. Selera musik ini dipengaruhi oleh gen dan juga lingkungan. Dan keempat adalah kekerasan. Nah, kekerasan ini ternyata memiliki gen dalam tubuhnya masing-masing ke semua orang. Dan kelima, obsesi untuk traveling. Nah, untuk ini senang menjelajahi dan menemukan tempat-tempat baru yang belum dia tahu. Dan keenam adalah menghadapi stres. Nah, gen ini akan berpengaruh terhadap besar atau kecil hipersen di dalam otak. Dan berikutnya kita bahas tentang rasa ingin tahu manusia. Rasa ingin tahu manusia ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah rasa ingin tahu merupakan ciri manusia. Dan kedua, rasa ingin tahu tidak dimiliki oleh benda-benda mati. Dan ketiga, rasa ingin tahu selain berkembang didasari atau upaya untuk memecahkan problem yang ditandai dengan pertanyaan apa, bagaimana, mengapa. Dan keempat adalah rasa ingin tahu yang terus berkembang menimbulkan pemudaharaan pengetahuan pada manusia. Dan kelima, kita bahas tentang renungan untuk mengontrol rasa ingin tahu. Nah, untuk mengontrol rasa ingin tahu ini ada 6 bagian. Yang pertama adalah berpikirlah dengan kepala dingin ketika menghadapi rasa penasaran. Kedua, pertimbangkan sisi baik buruknya suatu tindakan. Ketiga, dalam hidup usahakan kita mengontrol pikiran, bukan pikiran yang mengontrol kita. Keempat, carilah informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan rasa penasaran. Dan kelima, jangan menggunakan diri kita sebagai bahan percobaan dalam rasa penasaran itu. Dan keenam, ingatlah bahwa segala tindakan kita dicatat untuk dipertanggungjawabkan. Dan berikutnya kita membahas tentang alur rasa ingin tahu. Nah, alur rasa ingin tahu ini ada 7 bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama, rasa ingin tahu. Kedua, persoalan dalam alam pikiran. Ketiga, cari jawaban. Keempat, gagal mendapatkan jawaban. Kelima, pengetahuan. Keenam, dapat jawaban. Dan ketujuh, lakukan kegiatan. Dan sekarang kita membahas tentang perkembangan pola pikir menurut Auguste Comte. Di sini ada 3 fase. Yang pertama, tahap teologi. Tahap ini melekatkan manusia seperti alam. Kedua, tahap metafisik. Tahap ini ditandai oleh kepercayaan bahwa kekuatan abstrak seperti alam dapat menjelaskan segalanya. Dan ketiga, tahap positif. Tahap ini berusaha menemukan hubungan seragam dalam gejala. Baik teman-teman, demikian penjelasan presentasi saya pada pagi hari ini tentang tugas mata kuliah Ilmu Keilmuan Dasar. Semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.